Aksa yang tiba-tiba muncul membuat kaget Naura dan juga Vera. Aksa memang tengah meeting di restoran ini dan dia sudah melihat sang istri sejak dia masuk ke dalam restoran. Apalagi saat pelayan laki-laki itu senyum-senyum mengajak Naura mengobrol. Aksa sangat kesal ingin rasanya menghampiri. Sayangnya dia sedang meeting. Loh mas, kok ada di sini? Naura kaget karena sang suami muncul tanpa pemberitahuan. Aku ada meeting di tempat ini. Begitu ya, keluar rumah gak pamit sama suami. Geram Aksa. Dia menatap sang istri yang hanya bisa menelan salivanya kasar itu. Maaf, aku hanya ketemu sama teman lama saja. Lagi pula sama-sama perempuan. Lalu mas sendiri meeting sama siapa coba? Laki-laki apa perempuan? Naura berbalik bertanya. Dan dia melayangkan pandangan ke sekeliling restoran, mencari di mana tempat sang suami tadi meeting. Mata Naura sontak membulat saat mendapati Ferdi yang tengah bersama wanita cantik dan seksi. Tampak sedang berbincang dan sudah bisa dipastikan itu adalah klien Aksa. Perempuan dari Malaysia. Tapi aku meeting Ra, aku lagi kerja, kamu jangan lupakan itu, tekan Aksa. Vera yang melihat interaksi itu hanya bisa melongo. Antara spelis yang melihat ketampanan Aksa yang di atas rata-rata, untung saja dia tidak meneteskan air liur saking terpesonanya. Aku juga lagi ketemu sama teman mas, ini namanya Vera, dia sahabat aku dari kampung, kami lama gak ketemu. Pada saat yang bersamaan, pelayan pria yang genit itu datang, membawa nampan berisi pesanan Naura dan Vera. Hati Aksa yang sudah menyimpan kekesalan sejak tadi oleh ulah pelayan pria itu sudah tak bisa lagi menahan diri. Silakan kakak cantik, selamat makan ya, ujar pemuda itu dengan sangat percaya diri. Dia tak sadar jika hidupnya dalam bahaya. Hei kamu, jangan kecantilan menggoda istriku ya. Sejak tadi aku lihat kamu suka sekali mendekati istriku. Semprot Aksa tanpa bisa dicegah. Hah? Maaf mas, saya nggak tahu jika kakak cantik ini istri mas. Sekali lagi maaf, permisi. Pemuda itu tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Mas, kamu ini apa-apaan sih? Sok berkuasa. Memang masnya tadi ngapain sama aku? Jangan mentang-mentang mas kaya bisa seenaknya sama orang lain mas. Naura sangat kesal dengan tingkah laku sang suami. Dan juga dia merasa malu karena semua pengunjung menatap pada mereka. Kenapa kamu malah membela dia? Apa kamu juga suka sama dia? Mata Aksa melotot tajam. Dia bertolak pinggang membuat Vera jadi takut melihatnya. Naura berdiri lalu memaksa sang suami untuk duduk karena malu dilihat orang. Sudah mas, jangan marah-marah. Malu dilihat orang. Masalah sepele saja membuat kamu kayak orang kebakaran jenggot saja. Kamu yang mulai Ra. Bukan Aksa namanya jika harus mengalah. Dia terus saja membela diri. Sudah mas, kalau mas masih mau meeting, sana meeting lagi. Masih ditunggu sama Pak Ferdi loh mas, ujar Naura lagi. Bisa-bisa dia gagal berbincang dengan Vera jika suaminya masih ada di sini. Seketika Aksa menoleh pada sang asisten dan klien yang tengah makan. Dia berdecak kesal, menyesal kenapa harus ada meeting, padahal aku ingin bersama Rara di sini. Tapi jika dia tak lagi meeting di sini, mana bisa bertemu dengan sang istri. Jangan kemana-mana, setelah aku meeting kita pulang bareng, pesan Aksa sembari berdiri. Loh, mas gak kembali ke kantor? Naura menatap sang suami keheranan. Enggak, habis ini kita langsung pulang. Setelah itu ke rumah mama dan papa, ucap Aksa. Setelah itu dia mengecup pucuk kepala sang istri dengan lembut dan mesra, melempar tatapan datar sekilas pada Vera. Setelah itu dia melenggang pergi. Naura menutup wajahnya karena rasa malu. Aksa benar-benar tak tahu tempat. Bisa-bisanya mencium dirinya di tempat umum seperti ini. Lain lagi dengan Vera, gadis itu malah menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Gila kamu Ra, itu suami kamu, ganteng banget sih. Pekik Vera begitu Aksa sudah menjauh dari meja mereka. Hus, jangan keras-keras, malu didengar orang. Sudahlah ayo kita makan. Tanpa peduli dengan Vera, Naura segera saja menyantap makanannya. Karena perutnya juga sudah sangat lapar. Tadi pagi hanya sarapan sedikit saja gara-gara berdebat dengan Aksa. Ra, dari mana kamu bisa dapat suami yang tampan seperti itu sih? Aku juga mau dong Ra, dicarikan satu saja.
Ucap Vera penuh harap. Dia bertopang dagu menatap ke wajah sahabatnya itu. Makan Vera, jangan bicara jika sedang makan. Naura mendelik kesal, karena dia hampir saja tersedak gara-gara Vera. Iya, keduanya lalu makan tanpa ada obrolan lagi. Naura tak mau waktu makannya terganggu oleh kehadiran sang suami. Setelah selesai makan, keduanya berbincang riang, menanyakan kabar satu sama lain. Ternyata Vera saat ini kerja di sebuah pabrik sepatu cukup besar di kota ini, dan gadis itu menghuni kamar kontrakan yang ada di dekat pabriknya. Kenapa kamu nggak bilang kalau mau cari kerja, Ver? Aku bisa rekomendasikan pabrik tempat suamiku kerja. Naura sangat menyayangkan sikap Vera yang tidak jujur sejak awal. Maaf, Ra. Aku hanya tak mau merepotkan kamu. Memang suami kamu kerja sebagai apa, Ra? Memang bisa memasukkan aku ke pabrik tempatnya bekerja. Selidik Vera dengan mata berkerut tanda heran dan bertanya-tanya. Hanya sebagai staf saja, Ver. Tapi pasti bisa memasukkan kamu ke sana. Ucap Naura dengan tegas. Nanti kalau seumpama aku nggak cocok di tempatku sekarang, aku akan minta bantuan kamu ya. Iya, gampang masalah itu. Mulai sekarang jangan menyembunyikan apapun sama aku ya. Iya, Ra. Kamu tahu nggak gimana kabar Om sama Tante saat ini? Tanya Vera. Nggak tahu, Ver. Dan aku nggak mau tahu, mengingat mereka hanya akan membuat aku kesal dan dendam saja. Lagi pula hidup aku saat ini sudah bahagia, dan tak kurang apapun. Iya sih, benar juga. Yang aku tahu, usaha mereka sekarang sudah terancam mau gulung tikar. Oh iya, kenapa bisa begitu? Karena om kamu kerjaannya main judi dan main perempuan saja. Bahkan lahan kamu dengar-dengar mau dijual juga, ujar Vera. Apa? Apakah sudah laku? Tanya Naura dengan dada sesak. Enak saja mereka tinggal menjual apa yang seharusnya menjadi miliknya. Mereka tak mau bersusah payah, tapi dengan seenaknya mau menjual tanah warisan orang tuanya. Aku harus minta bantuan Mas Aksa. Tanah itu harus jatuh ke tanganku lagi. Batin Naura berkata. Belum, Ra. Mereka minta harga yang gak masuk akal. Aku akan minta bantuan suami aku buat merebut kembali yang harusnya jadi milikku. Tekad Naura. Setelah selesai makan dan ngobrol dengan Vera, akhirnya Naura pulang bersama sang suami. Vera terpaksa pulang sendiri. Sebenarnya mereka masih ingin berbincang lebih lama lagi. Mungkin nanti akan ada pertemuan lagi di antara mereka. Naura dan Aksa sampai di apartemen dan mereka bergantian membersihkan diri. Setelah itu memakai baju dan bersiap pergi ke rumah Winata. Kali ini Naura membawa baju ganti karena tak mau insiden saat di rumah Winata terjadi lagi. Apalagi saat belum ada kata sepakat antara dia dan Aksa. Sudah siap, Ra? Aksa yang tampak sudah rapi dan tampan dengan jin dan kemeja panjang menatap sang istri. Sudah, Mas, jawab Naura. Wanita itu terlihat cantik dengan dress selutut warna toska. Ya udah, ayo, biar bisa lebih lama di rumah Mama. Dengan mesra Aksa meraih pinggang Naura dan mengajak keluar. Bak kerbau dicocok hidungnya. Naura mengikuti saja langkah sang suami. Loh, masih siang kok sudah kesini? Alina menyambut kedatangan mereka dengan heran. Sementara Winata saja masih belum pulang dari kantor. Alina dan Naura saling berpelukan dan cipika-cipiki seperti biasanya. Mama gak suka kami datang lebih awal. Aksa menengus kesal. Dia mengeloyor menuju ruang keluarga dan duduk di sana. Bukan begitu, Mama hanya heran saja. Apa kamu gak ngantor hari ini? Alina terkekeh geli. Tadi aku habis meeting, Ma. Karena sudah free, akhirnya aku ajak Rara ke sini lebih awal. Oh, baguslah kalau begitu. Oh iya, Ra, kamu mau minum apa sayang? Panas apa dingin? Tanya Alina dengan lembut. Naura yang tengah duduk di sebelah sang suami tersenyum manis. Enggak usah, Ma. Nanti kalau harus Rara ambil sendiri, ujar sang menantu. Kenapa aku nggak ditanya sih, Ma? Protes Aksa. Halah, kamu bisa ambil sendiri, nggak usah manja. Kebetulan Mbak Sri masak menu kesukaan kamu, Sa. Apa, Ma? Semua makanan aku suka kan? Aksa tergelak kencang. Udang saus pedas sama cumi balado. Wah, mantap tuh, Ma. Wajah Aksa sontak berseri-seri.
Sudah tak sabar ingin segera menyantap 2 menu yang memang sudah lama masuk list daftar makanan kesukaannya. "Gimana kalian kabarnya?" tanya Alina. Wanita itu duduk di depan pasangan pengantin baru itu. "Alhamdulillah ma, kami baik." "Apa sudah ada tanda-tanda?" selidik Alina. "Tanda-tanda apa ma?" Naura menatap sang menantu penuh tanda tanya. Pertanyaan Alina sungguh ambigu. Aksa hanya berdecak kesal karena pria itu bisa menangkap maksud pertanyaan dari sang mama. "Itu saja sih ma yang ditanyakan." "Apa sih mas?" Naura berbisik pada sang suami. "Hamil Ra, hamil." Kesal Aksa. "Oh, bagaimana?" Alina mengulang lagi pertanyaannya. "Belum ma, Rara baru saja habis dapat." "Oh ya? Kalian nggak sengaja menunda kan?" "Insya Allah enggak ma, sedikasihnya sama Allah." Naura tersenyum kecil sembari menoleh sekilas pada Aksa. Pria itu tampak canggung sekali, mungkin agak tersentil oleh kata-kata dari istrinya. "Syukurlah jika begitu. Ya sudah, Mama mau bantu Mbak Sri memasak dulu ya. Kalian istirahat saja dulu." Alina beranjak bangun dan bersiap meninggalkan pasangan itu. "Rara bantu ya ma." Naura berdiri dan ingin menyusul sang mertua. "Nggak usah, sana istirahat saja dulu." Alina melarang. Wanita itu benar-benar sangat menyayangi menantunya, tak seperti kebanyakan mertua lain yang selalu julid dan judes kepada menantunya. "Tapi ma, sudahlah Ra, ayo kita ke atas. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu." Aksa bergegas menuju tangga, dan dia segera naik ke lantai atas. "Sudah sana naik." Alina menyuruh sang menantu untuk segera mengikuti Aksa. "Iya ma, jika butuh bantuan Rara, jangan segan-segan untuk panggil ya," pesan Naura. Karena sebenarnya dia merasa tak enak jika harus berdiam diri saja di rumah ini, walau Alina sangat tulus dan baik kepadanya. "Iya sayang, sudah sana naik." Alina bergegas menuju ke dapur. Mau tak mau Naura akhirnya menyusul sang suami ke atas. Paper bag yang tadi berisi pakaian miliknya sudah dibawa oleh sang suami ke atas. "Ada apa mas?" tanya Naura begitu dia sampai di kamar. Aksa baru saja keluar dari kamar mandi dan dia sudah berganti celana pendek. "Kamu nggak mau ke kamar mandi dulu?" Bukannya menjawab, Aksa malah balik bertanya. "Nanti saja mas." Naura menghempaskan bokongnya pada tepi ranjang dan Aksa berdiri di depan sang istri, menatap wajah cantik yang beberapa hari ini sudah membuat dia sangatlah frustasi. "Aku ada solusi tentang masalah kita berdua," ucap Aksa sembari tersenyum. "Masalah yang mana?" "Begini saja Ra, jika kamu nggak mau aku sentuh, lebih baik aku cari wanita lain saja di luar sana. Bagaimana?" Aksa tersenyum semrik. Dia ingin tahu bagaimana reaksi sang istri. Apa dia akan marah atau justru mendukung? Ada gurat kaget yang sempat ditangkap oleh Aksa pada wajah cantiknya. Naura memang kaget, tapi tentu saja dia tak mau kalah. Wanita itu tersenyum dalam hati. "Oke mas, jika kamu mau seperti itu, kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti." Begitu ya mas." "Ya sudah nggak apa-apa mas, terserah kamu saja. Jika itu membuat kamu bahagia, toh aku juga nggak perlu susah payah melayani kamu," ucap Naura dengan santai. Dia tersenyum manis dan menatap sang suami. Jedar! Senyum Aksa sontak memudar saat mendengar jawaban yang di luar ekspektasinya. Dia tak bisa berkata-kata lagi, hanya menatap kesal pada Naura yang malah tersenyum manis. "Sial, kenapa dia malah mengizinkan sih? Apa dia sungguh tidak suka sama aku?" Monolog Aksa dalam hati, dan dia mengusap tengkuknya dengan rasa kesal yang harus dia tahan. "Kamu serius, Ra?" tanya Aksa. Dia berharap agar sang istri berubah pikiran. "Iya, Mas. Bukankah itu yang kamu inginkan, Mas? Silakan saja. Bukankah seorang istri harus menurut apa kata suami?" Naura beranjak dari duduknya dan melangkah menuju kamar mandi. Tak dia hiraukan lagi sang suami yang tak puas dengan jawaban yang baru saja dia berikan. "Ra, apa kamu yakin?" "Yakin, Mas. Jika kamu memang maunya seperti itu, ya silakan saja.
Tapi jangan harap bisa menyentuh aku lagi sampai kapanpun. Aku nggak sudi jika harus dapat barang bekas. Tekan Naura. Dia sudah masuk ke dalam kamar mandi. Ah, Aksa berteriak dengan frustasi. Ini semua di luar ekspektasinya. Pikirnya tadi Naura akan menangis dan memohon agar dia tak melakukan hal itu. Di dalam kamar mandi, Naura tertawa geli. Dia terbahak-bahak karena bisa mengerjai suaminya. Enak saja bilang seperti itu. Kita lihat saja apa kamu benar-benar akan selingkuh di belakang aku. Selepas sholat maghrib, keluarga Winata makan malam bersama. Ada obrolan ringan yang mengiringi aktivitas makan itu. Dalam benak Aksa, sudah berkenyamuk pertanyaan yang tak kunjung bisa dia temukan jawabannya. Naura tadi sudah ikut sholat maghrib bersama dia, itu artinya dia sudah selesai masa haidnya. Aksa sudah tak sabar lagi ingin segera menerkam sang istri. Semoga saja dia melupakan tentang ucapannya beberapa waktu yang lalu, jika dia tak mau lagi disentuh olehnya. Selesai makan malam, Aksa mengobrol sebentar dengan sang papa. Sedang Naura entah sedang melakukan apa bersama sang mama. Setelah merasa mengantuk dan lelah, Winata pamit lebih dulu masuk ke kamar. Dan tentu saja Aksa bergegas naik ke kamarnya. Ra, kamu sudah selesai masa haid? Tanya Aksa tanpa basa-basi. Iya mas, kenapa? Tanya Naura yang tengah memakai skincare pada wajahnya. Dia bahkan sudah memakai gaun tidur tipis dengan tali spaghetti, membuat Aksa semakin berhasad saja. Jadi, aku bisa minta malam ini, lirih Aksa. Dia mendekati sang istri dan memeluknya dari belakang, mengecup bau mulus yang wangi itu penuh hasrat. Aku nggak mau KB mas. Apa kamu nggak kasihan sama mama dan papa yang sudah ingin punya cucu? Sergah sang istri. Bisa nggak sih nggak usah bahas itu dulu? Aku sudah tak tahan lagi. Aksa berganti mengecup leher lenjang Naura. Naura berusaha menolak sentuhan sang suami. Dia kesal karena Aksa tetap pada pendiriannya. Dasar laki-laki egois, pilih enaknya saja. Lepaskan mas, kamu nggak takut dosa Ra? Kesal Aksa. Dia melepaskan pelukannya dengan tak ikhlas. Padahal hasrat sudah diubun-ubun. Dosa kamu yang menanggung mas, karena kamu yang memulai. Aku mau tidur, ujar Naura dengan kasar. Baiklah, jika itu mau kamu Ra. Aku bisa dapatkan wanita yang lebih cantik dari kamu di luar sana. Aku nggak butuh kamu Ra. Ingat itu, bentak Aksa. Sudahlah, dia ingin menikmati indahnya memadu cinta. Tapi Naura malah menolaknya. Terserah mas. Naura segera menggulung tubuh dengan selimut hingga seluruh tubuhnya. Hanya mata saja yang terlihat. Aksa tampak sangat marah. Dengan kesal dia segera menyambar kunci mobil dan ponselnya. Dan dia keluar dari kamar dengan wajah memerah. Brak! Naura menyibak selimut dan menoleh ke arah pintu. Saat mendengar suara pintu yang dibanting, wanita cantik itu hanya bisa menghela napas berat. Dia tak menyangka jika Aksa akan benar-benar pergi dan marah kepadanya. Loh mas, mau kemana? Tanya Sri yang tengah menurunkan gorden pada jendela depan. Keluar sebentar mbak, kunci saja. Aku ada cadangannya kok, ucap Aksa dengan melangkah tergesa keluar rumah. Tak lama dia sudah berada di dalam mobil dan tujuannya saat ini adalah ingin bersenang-senang di apartemen Mona, teman ranjangnya yang sudah dia putuskan beberapa waktu yang lalu. Tak lama dia sampai di depan apartemen Mona dan segera membuka pintu dengan password yang dia tahu, karena apartemen ini dia membelikan. Mona, teriak Aksa ketika pintunya sudah bisa dia buka, dan dia tak mendapati sosok yang dia cari. Aksa melangkah pelan menuju ke kamar yang sedikit terbuka, dan dia mendengar seperti ada aktivitas di dalam. Ayo sayang, iya begitu. Ah, Robi sayang, kamu memang perkasa seperti biasa. Terdengar suara racauan yang Aksa kenal. Sebentar lagi aku akan sampai sayang. Tunggu, saut sang lawan bicara di dalam. Suara laki-laki, dan Aksa mendorong pelan pintu yang terbuka setengah itu. Matanya sontak melontot saat melihat Mona yang tengah berada di bawah kungkungan pria muda, dan keduanya tampak polos dan berpeluh. Seketika Aksa merasa jijik dan mual, dan dengan kesal dia menekan tombol lampu dan seketika kamar itu terang benderang. Mona dan pria muda itu kaget dan menoleh pada Aksa. Aksa,
Mona kaget.